Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. أما بعد, المحترم والمكرم yang sama-sama kita cintai, kita hormatin, kita ta'zimin dan kita harapkan keberkahannya, para guru-guru, para ustadzat, para syaraik, para hubab, para hajjat, wabil khusus yang betul-betul kita harapkan keberkahannya anak-anak guru kita, keluarga guru kita. Wa akhussu minhum bidzikir, saya punya nenek Al-Hubabah Syarifah Tuffah binti Abdullah Al-Haddad, dan juga seluruh orang-orang tua kita dan semua kita yang hadir di tempat ini maupun yang nggak bisa hadir. InsyaAllah Allah Ta'ala panjangkan umur kita semua. Amin. Allah Ta'ala sehatkan badan kita semua. Amin. Ta'ala berikan keberkahan demi keberkahan, sebab kita duduk di tempat yang dimana dulu orang-orang soleh pada ngumpul di sini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Gak ada tujuan kita ngumpul di tempat ini kecuali ngambil keberkahan daripada orang-orang saleh. Wa inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmat. Kata ulama, kalau misalkan orang saleh itu disebut, rahmat Allah itu turun kayak hujan. Fa kaifa bi dzikri as-salihis shalihin? Gimana kalau misalkan kita nyebutin orang yang paling saleh? Dari tadi, dari awal kita baca ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim, sampai akhir kita baca maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita sebut orang paling soleh. Kalau orang soleh aja Allah Ta'ala turunkan kayak hujan tuh rahmatnya, gimana kita nyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teringat juga apa yang Al-Fakir suka dengar dari saya punya orang tua, Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Pernah sekali waktu beliau tuh cerita, dulu di saat Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf Jeddah, beliau pertama kali datang ke Indonesia dan dia pijakan itu kaki di majelis kuitang. Itu di saat itu beliau tuh berucap, berkata, dia bilang, saya ini nggak datang ke tempat ini kecuali saya mengharapkan pijakan kaki yang saya pijakan di tempat ini bertepatan dengan pijakan kakinya Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Jadi keberkahan orang soleh itu betul ada. Oleh karenanya gak ada rasa kita kumpul di tempat ini melainkan kecuali kita tuh mengharapkan keberkahan daripada orang soleh. Guru-guru yang udah ada di depan sini, juga guru-guru yang dulu telah melampaui kita seperti Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Kita nggak ada tujuan untuk melakukan apapun kecuali narok rantai kita punya diri kepada mereka orang-orang saleh. Kita kalau misalkan di saat minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita inginkan, kita tuh berharap sama Allah agar Allah Ta'ala gebulkan apa yang kita punya. Akan tetapi di saat kita minta kepada Allah, ya Allah tolong dong kasih apa yang Anda punya, kasih apa yang saya minta, berkat amal ibadah saya, berkat apa yang sudah saya lakukan, tapi dengan dosa yang banyak yang kita lakukan, dengan kekurangan yang penuh yang selalu kita lakukan. Lantas apa yang mungkin itu diterima sama Allah? Sulit buat diterima, karena kita orang-orang yang berdosa. Oleh karenanya Allah Ta'ala kirimkan tuh orang-orang VVIP-nya untuk kita bisa lewat mereka dikala kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kalau misalkan kita pengen ketemu sama orang-orang besar dengan kita yang nggak punya nama,
Kita pengen ketemu sama presiden, dengan kita yang nggak punya nama, datang ke kantor presiden, ke istana presiden untuk nemui bapak presiden. Di saat datang ketemu sama itu sapam yang jaga kantor presiden, pastinya kita diusir karena sebab kita nggak punya nama. Terus bagaimana biar kita bisa ketemu tuh orang besar seperti presiden? Kita cari cara biar kita dekatkan tuh menteri-menterinya agar kita bisa diwasilahkan, agar kita bisa disampaikan ketemu sama bapak presiden. Begitupun di saat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan kita mengharapkan apa yang ada di dalam diri kita, sulit buat Allah taala bisa terima karena kekurangan dan dosa yang banyak yang udah kita lakukan. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala berkat Habib Soleh Tanggul, berkat orang-orang yang kita haulen di hari ini, berkat orang-orang fotonya yang nampak di depan muka kita, berkat para guru yang suka ngasih kebaikan sama kita, berkat mereka tuh kepada Allah. Kalau misalkan mintanya kayak begitu nggak bakal tuh, mustahil Allah taala nggak kabulkan, karena kita lewat menteri, karena kita lewat orang VVIP-nya yang berkat mereka pasti taala kasih. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan kekasih di saat minta kepada sang kekasih, apapun yang ia minta pasti akan dikasih. Allah Ta'ala di saat kita minta kepada Allah berkat kekasih-kekasihnya pasti akan dikasih. Makanya Nabi SAW itu betul-betul ngasih ke kita cara biar kita diberi titel menjadi orang soleh, di mana di saat itu Rasulullah SAW katakan, idza mata ibnu Adam, jikalau anak Adam itu wafat, manusia kalau misalkan wafat seluruh amalnya itu keputus kecuali 3 hal yang itu akan terus berlanjut dan akan sampai ke orang tersebut. Di antaranya adalah amal jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga awwaladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang selalu senantiasa doa buat dia punya orang tua. Rasul tuh kasih kita titel soleh, gak gampang tuh titel dikeluarkan sama Rasulullah SAW, apalagi titel menjadi orang soleh. Dan siapa orang soleh bagi Rasulullah SAW? Orang soleh bagi Rasulullah SAW adalah dia yad'u lahu, yang doakan dia punya orang tua, yang doakan dia punya guru-guru, yang terus nginget terus atas jasa-jasa dia tua dan guru, seperti apa yang kita lakukan pada hari ini. Bukan hanya datang untuk pembukaan ketemu sana sini, tapi kita juga ingat jasa-jasa daripada orang-orang tua kita untuk selalu kita kirimkan kepada mereka hadiah demi hadiah, yang oleh sebab itu Rasulullah SAW berikan kita titel waladin salih, orang saleh. Terus kalau misalkan kita jadi orang saleh, emang apa sih yang Allah Ta'ala kasih buat kita? Allah tuh udah kasih janji di Al-Quran, di mana Allah Ta'ala katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang melakukan pekerjaan amalan seperti orang saleh, mau laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka akan saya beri kehidupan dia yang enak, yang nikmat. Jadi kalau misalkan kita udah dikasih titel sama Rasulullah SAW menjadi orang saleh, sebab kita ngelakuin ini perkumpulan kayak gini, lantas balasan yang kita terima adalah kenikmatan hidup di dunia. Dan di saat kita enak hidup di dunia, Allah Ta'ala bakal berikan kita juga kenikmatan hidup di akhirat. Dan insya Allah apa yang kita lakukan di sini semoga Allah Ta'ala kabul, semoga Allah Ta'ala terima, dan gak keluar kita dari tempat yang mulia ini kecuali Allah Ta'ala ampuni kita punya dosa. Kecuali juga kita gak keluar dari tempat ini melainkan seluruh apa yang kita minta digabul sama Allah. Apa yang kita angkatkan daripada panjatkan doa-doa kita semuanya diistijabah sama Allah. Dan gak ada yang keluar dari tempat ini kecuali masing-masing seperorangan semua yang ada di sini Allah Ta'ala beri mereka bisyarah, Allah Ta'ala beri kita semua gembira berkat kumpulnya kita di tempat orang saleh,
dan juga bil khusus kepada para orang-orang tua kita. Saya punya ibu Syarifah Mirna Zakia binti Hamdul Attas, Ummuna Amal, dan juga orang-orang tua dan keluarga besar Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Begitupun kepada saya punya orang tua Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Semoga Allah Ta'ala kabulkan mereka punya hajat. Allah Ta'ala selalu berikan juga kepada guru-guru kita, wabil khusus sahibul majlis Syarifah Halimah binti Muhammad As-Saggaf, Syarifah Sukaina binti Abdul Qadir As-Saggaf. Allah Ta'ala berikan kesehatan jasmani rohani, dan Allah Ta'ala kasih apa yang menjadi hajatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.